Hai, selamat datang di Galeri Movie. Channel ini membahas alur cerita film dari berbagai genre. Di sini kita akan mengulas sekaligus merekomendasikan film-film yang tidak terlalu populer tetapi layak untuk ditonton. Dan tentunya bisa menambah wawasan kalian para penggemar film. Bagi kalian yang baru saja bergabung, aku ucapkan terima kasih dan salam kenal. Pada video kali ini kita akan mereview film keluaran tahun 2017 lalu yang berjudul Drone yang dibintangi oleh Sean Bean. Kebanyakan dari berbagai film-filmnya, Sean Bean ini identik sebagai pemeran tokoh antagonis. Tapi kali ini film yang disutradarai oleh Jason Borgwey, menggunakan aktor asal Inggris tersebut sebagai tokoh protagonisnya. Dan film ini mendapat rating 5,3 di IMDb. Film ini berfokus pada kehidupan Neil, seorang kontraktor pesawat tak berawak pribadi yang tinggal bersama anak dan istrinya di pinggiran kota di Amerika Serikat. Neil telah menghabiskan hari kerjanya untuk sebuah misi rahasia dan menyembunyikan jati dirinya tersebut dari keluarga. Namun pada suatu hari, identitas rahasianya tadi terbongkar. Kehidupan Neil dan keluarganya pun menjadi terancam oleh seorang pria yang misterius. Sopo iki? Seperti apa kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita simak videonya. Sebuah kota kecil bernama Miransa di negara Pakistan. Terjadi ledakan akibat rudal yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba meluncur tepat di tengah pemukiman itu dan menewaskan warga sipil di sekitarnya. Sean berpindah ke dalam sebuah kamar. Di sana nampak seorang pria yang baru saja bangun dari tidur malamnya di dalam sebuah hotel bandara tempat ia menginap. Di sisi lain, Neil sedang membicarakan tentang persiapan pemakaman ayahnya bersama istri dan juga anaknya. Saat itu, Neil terlihat sedang memantau pergerakan seseorang yang dianggapnya sebagai target yang diincar. Lewat ruangan kantor tempat ia bekerja, Neil meluncurkan rudal dari drone tersebut yang akhirnya membuat mobil si target luluh lantah. 3, 2, 1, rifle. Di sisi lain, istrinya sedang berada di sebuah apartemen seorang pria yang ternyata itu adalah selingkuhannya. Ketika hendak pulang, istrinya diantar oleh selingkuhannya tersebut sampai tempat parkir. Terlihat ada seorang yang misterius secara diam-diam memotret mereka berdua saat berciuman dari dalam mobilnya. Singkat cerita, pria di awal tadi mendatangi rumah Neil dengan sebuah koper di tangannya. Dengan agak curiga, Neil pun keluar dan menemui si pria tersebut dan menanyakan keperluannya datang ke rumah. Si pria itu bertanya tentang sebuah kapal layar yang terpajang di depan rumah Neil, bermaksud untuk membelinya jika memang kapal tersebut akan dijual. Mengetahui itu, Neil pun menyuruh pria tersebut untuk mengeceknya sendiri ke dalam ruangan deknya untuk memastikan bahwa kapal peninggalan almarhum ayahnya itu masih bagus dan layak untuk digunakan. Setelah melihat bahwa barangnya tersebut masih bagus, pria yang akhirnya menyebutkan namanya sebagai Emerson itu pun akhirnya sepakat untuk membelinya. Lalu Neil mengajak masuk ke dalam rumah untuk membicarakan masalah harganya. Tak lama istrinya pulang. Neil memberitahu istrinya bahwa Emir ini datang untuk membeli kapal mereka. Dengan terkejut sekaligus senang, istrinya pun mulai menjamunya serta menawari Emir untuk merayakan penjualan kapalnya itu dengan mengajaknya makan bersama di rumah. Dengan senang hati, Emir pun menyetujuinya.
istrinya mulai memasak. Sementara Nel melanjutkan ngobrol-ngobrol santainya bersama Imir di ruang tamu. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya makan siang pun siap. Segera mereka semua bergegas menuju meja makan. Datanglah si anak yang baru saja pulang dari tempat bermainnya. Lalu si anak pun disuruh ibunya untuk bergabung bersama mereka semua. Sambil menikmati makanan, mereka saling mengobrol sampai akhirnya Imir pun menjelaskan asal-usulnya bahwa Imir berasal dari negeri Pakistan. Dia lanjut bercerita tentang kisah sedih di masa lalunya. Dia kehilangan istri dan seorang putri cantiknya yang meninggal akibat terkena ledakan dari rudal yang menghantam kotanya. Dia mengerti bahwa di negerinya terdapat kelompok teroris yang selama ini jadi target pengincaran oleh CIA. Tetapi Imir sangat menyayangkan kenapa mereka bisa mengenai orang-orang yang tidak bersalah. Dari cerita tersebut, si istri merasa prihatin sekaligus kasihan dengan apa yang menimpa Imir. Karena tak tega mendengarnya, istrinya pun ingin menyudahi pembicaraan tersebut dan menggantinya ke topik lain. Tetapi anaknya justru terlihat penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Melihat keadaan seperti itu, Nel merasa ada yang tidak beres dengan cerita Imir tersebut. Nel mulai curiga atas apa yang sebenarnya diinginkan dari Imir atas ceritanya itu. Dengan diam-diam, Nel mencoba merekam suara pembicaraan mereka semua lewat ponselnya dan dikirimkan secara live kepada tim kontrolnya untuk mencari tahu informasi tentang Imir ini. Di saat yang sama, Nel mencoba menghentikan anaknya untuk tidak membahas lagi soal cerita Imir itu. Tapi anaknya tetap ngotot ingin tahu kelanjutannya, serta Imir pun seakan memaksa melanjutkan ceritanya. Dirasa hal ini sudah berlebihan, Nel pun akhirnya mengajak Imir ke dalam kamar untuk bicara empat mata dengannya. Di dalam kamar itu, Nel dengan tegas mempertanyakan apa sebenarnya maksud dan tujuan Imir datang ke rumahnya. Nel menyuruh Imir untuk secepatnya meninggalkan rumahnya. Jika tidak, Nel akan menelpon polisi untuk segera datang meringkusnya. Tetapi hal itu tak jadi dilakukannya, lantaran Imir menunjukkan sebuah pena, yang mana pena tersebut adalah tombol pemicu ledakan dari sebuah detonator yang berada di dalam kopernya tadi. Imir memberitahukan bahwa saat ini detonator tersebut sedang berada di tengah-tengah istri dan anaknya Nel. Imir pun menjelaskan alasan dia datang, bahwa hari ini adalah tepat 1 tahun kematian istri dan anaknya, yang artinya hari itu adalah saat dimana pengeboman itu terjadi. Akan tetapi Nel mencoba menjelaskan bahwa dia tidak tahu menahu soal itu. Imir yang selama ini mencari tahu tentang siapa yang melakukan pemboman tersebut lewat pelanggaran data pemerintah Amerika Serikat, bahwa adanya sebuah misi rahasia yang dilakukan secara sengaja di balik peluncuran rudal pada waktu itu yang mengakibatkan terbunuhnya warga sipil termasuk istri dan anaknya Imir, yang pada akhirnya Imir mengetahui bahwa Nel lah yang berperan sebagai pengendali pesawat tanpa awak tersebut. Jadi Nel ini adalah seorang kontraktor CIA. Dia menjadi bagian dari program tes untuk misi rahasia yang dikontrak Angkatan Darat Amerika Serikat menggunakan drone untuk menargetkan gerakan musuh. Dan selama ini Nel menyembunyikan hal tersebut dari keluarganya. Imir menyuruh Nel untuk mengakui dan memberitahukan semuanya kepada anak dan istrinya tentang apa yang sebenarnya Nel lakukan selama ini. Saat keluar kamar, nampak Nel masih ragu untuk berbicara kepada mereka semua. Lalu Imir pun memberitahu sebuah rahasia bahwa faktanya selama ini istrinya telah berselingkuh dengan pria lain dan menunjukkan bukti foto yang dia ambil saat istrinya sedang berciuman dengan selingkuhannya tersebut. Hal itu dilakukannya agar Nel mau memberitahukan apa yang selama ini disembunyikan dari keluarga. Cok asui besok meneng rek.
Hal itu dilakukan agar Nell mau memberitahukan apa yang selama ini disembunyikan dari keluarganya soal pekerjaannya tadi. Suasana berubah menjadi kacau. Yang awalnya membahas tentang penjualan kapal, sekarang berganti dengan situasi yang saling menyalahkan. Di luar rumah, pasukan FBI sudah bersiap dan mulai mengepung rumah Nell. Salah satu teman kerja Nell mengetuk pintu dan Nell pun membukakannya. Di depan pintu, teman Nell menanyakan keadaannya, tapi Nell mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Si teman mulai curiga dengan gelagat Nell menjawab pertanyaan itu. Temannya melihat ada bayangan orang asing berada di dalam rumah Nell, tapi dia bersikap seolah semua baik-baik saja dan mempercayai semua yang dikatakan Nell soal keadaannya sekarang ini. Tak lama, temannya pun pergi. Imir dan Nell berserta keluarganya pun melanjutkan ketegangannya tersebut. Dari luar, penembak jitu sudah mulai membidik Imir dan siap tunggu perintah untuk mengeksekusinya. Kembali ke dalam rumah, istri Nell mencoba menenangkan Imir supaya mereka bisa bicarakan baik-baik dan berjanji akan menuruti semua permintaan Imir. Sementara Nell terus berusaha membujuk Imir agar mau melampiaskan semua kemarahannya kepada Nell saja dan menyuruh Imir untuk membiarkan keluarganya pergi. Di dalam ketegangan itu, Imir mencurahkan segala kesedihan yang dialaminya tersebut, yang bertujuan agar saat ini Nell bisa merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan Imir. Bagaimana rasanya kehilangan keluarga yang sangat dicintainya. Lalu saat Imir akan menekan pena di tangannya, dengan cepat Nell meraih dan berusaha merebutnya, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Imir nampak tertekan. Kemudian Nell meraih pisau dapur yang di dekatnya dan menusuk perut Imir, hingga akhirnya Imir pun tersungkur ke lantai. Saat Ya Allah, kira-kira. Saat pena tersebut terlempar dari tangannya Imir, dengan segera sang istri mengambil dan mengamankannya. Nell merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lakukan. Melihat Imir dalam keadaan sekarat, Nell mencoba menyadarkannya dan berusaha membuat Imir tetap hidup. Akan tetapi, para pasukan FBI lebih dulu datang dan mengamankan semuanya, yang pada akhirnya Imir tewas di tempat. No. Di akhir film, koper yang dibawa oleh Imir tadi nampak terbuka. Dan yang mengharukan adalah ternyata isi dari koper tersebut bukanlah detonator, melainkan foto almarhum istri dan anaknya Imir. Duh, cek sakno irek Imir iki. Dan film pun selesai. Film ini mencoba untuk mengingatkan kembali naluri kita sebagai manusia, bahwa untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya benar, tidak seharusnya mengorbankan manusia lainnya yang tidak bersalah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kalian bisa mengikuti review film-film berkualitas dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.